Hadis yang ketujuh dari bab amar ma'ruf nahi munkar. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqat. Iyyakum itu jauhi oleh kalian duduk-duduk di jalanan, jalan-jalan lalu lintas, jalan raya, jalan kampung, gang. Haram berarti hukumnya. Faqalu, lalu kata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Kami tidak memiliki celah atau kesempatan atau tempat di majelis-majelis kami yang kami bisa ngobrol-ngobrol di sana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum, jika kalian tidak bisa, ilal majlis, kecuali majelis itu, kecuali untuk bermajlis, ngobrol resmi, tidak ada tempat lagi kecuali di pinggir jalan. Fa'atu tariqo haqqahu, maka berikanlah kepada jalan haknya. Qalu, mereka bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ghaddul basar, menundukkan pandangan, waqaful adza, menahan gangguan, waraddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahyi munkar. Menempatkan hadis ini dalam konteks hari ini cukup sulit ya, terlebih karena sekarang alasannya katanya darurat, terpaksa bikin majelis di jalan, majelisnya majelis dagang. Disebut tidak mengganggu dan mengganggu. Kita kalau bawa anak, jadi nggak bisa di trotoar, jadi di jalan. Kadang sieun kasabet. Kalau anak saya sasapedahan, mobilan, sieun kasabet ku motor, ku mobil, jaba jalan kecil, sampai di gang-gang ya, yang dagang itu di mana-mana. Kalau memang betul tidak ada cara lain ya selain itu, ya berikan hak jalan. Tapi sekarang mah sudah jadi tren malah dagang di pinggir jalan itu untuk miskin nu bala leunghar oge gitu. Disebut tidak melanggar, melanggar ya, secara aturan perda melanggar. Hak kita sebagai pejalan kaki juga dilanggar. Kita lewat jadi kudu urang nu punten kan. Ya, kuduna manehna nu punten. Ya meskipun terpaksa we. Apalagi yang sampai menghabiskan jalan. Dagangnya di sini, jongkona napel kanu tembok. Jadi kita lewat antara tempat duduk dan roda dia. Hese dek ngaliwat nage gitu. Nah ini kalau disadari ya hadis ini seharusnya yang pertama itu hukumnya haram. Gak boleh kita dagang mengganggu jalan ya. Makanya ketika saya dulu
pelajaran naonnya teh bahasa Indonesia atau PKN lah lupa deh PMP. Trotoar adalah pilihan teh nggak ada pilihan, tempat pejalan kaki bukan, lalu lintas bukan, satu lagi teh naon nggak ada pilihan kata bapak saya. Nah ada yang namanya trotoar tempat dagang termasuk gang itu kan lalu lintas. Bahkan sekarang gang jadi jalan raya, wah motor tararik. Padahal haknya pejalan kaki itu, gang itu buat pejalan kaki. Tapi sekarang jadi tempat parkir motor. Ya, sok zaman kami kemarin kerja bakti bawa roda, udah capek tuh. Capek gogorokan motor. Kayaknya sengaja yang bikin rumah itu tidak menyediakan spot buat motor beakeun we teras. Padahal cek urang bere teras. Rumah saya dulu mau dibegitukan sama mandornya, saya paksa. Kudu aya teras, jangan nyimpen motor. Wah, cenah di dieu nyimpen motor mah cenah di luar, peuting ampihkeun. Nu kitu nu dolim teh. Makanya saya enggak ada kamus. Ketika motor nambah 2, disimpan di tempat parkir pesantren. Ya. Tidak disimpan di sisi jalan, capek. Sering kita lewat kakinya nyangsang, bukan kaki saya, kaki anak saya, cegur kaki istri saya. Dahareun ada satu rumah itu motornya 3, 2 minimal, halangan jalan. Ini kalau menyadari bahwa jalan punya hak, maka harusnya itu ditinggalkan. Da cenah tidak mengganggu, sepugu ngaganggu. Karasana ku tukang roda cai nu gede, ya. Tukang naon deui nu rodana gede, tukang mie ayam naon. Susah mau lewat, mang mau lebet ka ditu we. Ka ditu ge cenah teu lebetnya kumaha atuh da ieu mah gangsing sateun. Hareureun. Padahal cukup, ya. Tapi karena ada banyak motor, ada banyak yang jualan. Ya termasuk di pesantren kami di Kutab banyak yang marah rangkal kecuali Senin Kemis. Nah itu bagusnya itu. Senin Kemis mah bersih, harapaleun. Barudak nu jajanan ge da ditegor ku bagian satpam keamanan. Sia jajan, mun dek jajan nyumput gitu, enggak boleh jajan terang-terangan. Tuh saat cenah Anama moal ngijinan, itu jalan bukan jalan kami, jalan RW, KRW we. Moal. Termasuk ada pungutan, pernah ada inisiatif pungutan dikasihkan ke pesantren lewat bagian parkir, bagian keamanan. Usah cenah ulah. Lamun ku urang ditarima berarti ngalegalkeun. Enggak, saya enggak melegalkan. Mereka dagang di sini hanya karena kedaruratan, silakan. Tapi kalau sampai kami harus melegalkan sesuatu yang melanggar syariat, nggak bisa. Dan memang yang dagang-dagang di pesantren puntennya bukan merendahkan, ya memang kelas bawah lah gitu yang membutuhkan. Termasuk ketika Covid, aduh kita ke Ustad nuhun, mohon cenah pesantren teh diliburkeun. Tidak dilaliburkan, nggak bisa dagang, mangkal di pasaran Pino. Jadi tetap hati kecil nggak bisa membenarkan. Ya. Ada iuran jangan ke kita. Ini cenah usah uang keamanan kebersihan atur ya kudu dinya. Kemun ada kade itu ke RW. Izinnya jangan ke kami, mangga ka Pak RW. Ya. Untuk izin untuk hante yang jelas banyak yang dagang. Kecuali Senin Kemis bersih. Nah, kalau di daerah-daerah tertentu, ya, saya nggak tahu di Bandung ada atau tidak. Di Jakarta contoh itu memang ada ruang-ruang PKL, apalagi zaman Anies, ya kemarin itu ditempatkan. Jadi ada hak pejalan kaki yang tidak terganggu. Saya pernah nginep di hotel seberang Istana Wapres. Itu bersih. Nah PKL itu dan itu ditempatkan di garis-garis. Ya.
Kemudian di Singapura juga sama, apalagi di Singapura tertib. Jadi ada pejalan kaki, nah area PKL itu di belakang pejalan kaki. Jadi urang mah jalan leutik, ya, trotoar leutik, nu dagang loba jadi susah. Ya. Itu duka salah pemerintah, duka salah anu dagang, cuma yang jelas apapun alasannya jalan itu bukan untuk bermajelis. Ini ada izin itu untuk bermajelis. Majelis teh forum resmi buat rapat yang nggak bisa diselenggarakan di masjid, ya, yang nggak bisa diselenggarakan di rumah karena rumah zaman dulu mungkin tidak muat, bisanya di jalan-jalan zaman Nabi saya yakin gede-gede lah, ya, gede-gede tapi mengganggu kan, mengganggu karena kita yang lewat jadi kararagok ngarariung teh kan. Maka dari itu sekali lagi kalau memang darurat itu mah urusan yang menganggap darurat, ya. Tapi hukum asalnya tetap nggak boleh karena meski bagaimanapun mengganggu, pandangannya mengganggu, duduknya kita di sana pun mengganggu, ya. Sudah kita melewat aya nu teh kararagok ragap. Kemudian yang kedua nongkrong, bapak-bapak sok ngarariung ngopi ngudut sisi jalan ngaragokan nya kecuali lah linmas mah mah wajib nya ngarariung sisi jalan sebagai petugas keamanan, itu majelis yang diizinkan tuh yang linmas itu. Tapi kalau kita ngariung si jalan ngaheurinan ngagandengan, ya. Saya tiap malam gogorowokan. Tadi malam pulang jam 9 langsung karaneng balik gitu. Berisik. Kita kan kerjanya maca nulis. Karaneng jadi komotiputing spotting saya jam 8 balik. Bapak-bapaknya arara ya. Barudakna sarua gararaneng. Padahal Nabi memerintahkan anak-anak tuh nggak boleh keluar rumah sesudah maghrib. Kolot orang nggak boleh gitu pan, naon cenah kolong we naon istilahna teh. Nggak boleh pada maghrib keluar rumah. Tapi karena sekarang orang tuanya pada dilaluar, jadi anak nauge dilaluar. Budaya maghrib mengaji, ya, yang sempat digerakkan kembali ku Menteri Surya Dharma Ali, ya, gerakan maghrib mengaji nggak ada. Maghrib isya itu waktunya nongkrong di sisi jalan, bapakna, indungna, anak-anakna, ya. Ini karena mengabaikan iyyakumul julus. Seandainya tidak ada tempat lagi untuk bermajelis kecuali di pinggir jalan, syaratnya tadi tidak mengganggu satu, yang kedua amar ma'ruf nahi munkar. Nah yang tadi saya sebut linmas itu silakan karena tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Petugas amar ma'ruf nahi munkar mah silakan di pinggir jalan. Polisi silakan nyieun pos di trotoar di tengah jalan gepek karena tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Satgas silakan, brigade silakan. Termasuk buat kita yang terpaksa maka harus jadi satgas amar ma'ruf nahi munkar. Harus memastikan agar di sana tidak ada kemunkaran dan harus memastikan ma'ruf jalan. Masalahna ngong adan ngarariung we di dinya. Nggak ada ma'ruf nahi munkarnya. Justru jadi tempat legalisasi non ma'ruf, ya. Nyebut munkar kasar teuing, munkar kan zina, mabok, maling. Tapi non ma'ruf. Ngaji punten ya. Di satu masjid saya protes ke DKM. Anu ngaji setengahna di luar ngalolo bro, kadang-kadangnya saya protes gane ngatun di luar cenah kolot-kolot bararanal cek DKM nanya. Terlebih masjid komplek, di komplek teh hanya komplek masalah teh gitu bala leunghar bararanal man gitu.
Halal boleh di luar, dengar aja jika jero. Itu yang begitu kabina-bina. Harusnya amar ma'ruf nahi munkar, ini ada ma'ruf di hari-hari kan harusnya menggerakkan masyarakat pada kebaikan, ya, kegiatan-kegiatan yang positif, yang ngadon jadi pelarian, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini penting ya untuk kita perhatikan sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Yang berikutnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat emas, cincin emas fi yadi rajulin, di lengan, di jari seseorang lelaki, fanaza'ahu fatarahahu, lalu Nabi langsung dilepas, dilempar. Ya'mudu ahadukum ila jamratin minan nar fanaja'aluha fi yadih. Ini pastinya karena Nabi sudah sering. Kalau awal-awal mah Nabi nggak mungkin marah begini, ya. Udah lebih dari 3 kali baru Nabi marah. Nabi itu kalau menyampaikan ajaran minimal 3 kali. Mun geus 3 kali bandel gini, ini marah. Sambil dilepas, sambil dilempar begitu. Sengaja kamu mengambil api neraka lalu disimpan di tangan kamu. Nah aja itu kan pakai bahasa Sunda mah. Nah aja mana ini nyokot seuneu neraka dipakai dina curug cenah gitu. Pakilah lirrajul ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah pergi, dikatakan ke orang itu, hud khotamak, itu cincinnya ambil. Intafi abih, manfaatkan, jual atau cenah, atau kasihkan ke anak istri perempuan, ya, anaknya perempuan maksud saya, istri perempuan. Karena dalam hadis yang lain, wahilat lin nisa al-harir wa dhahab wa hurrima lidzukuriha, dihalalkan buat liinafi ummati, untuk kaum perempuan umatku, emas dan sutra, dan diharamkan untuk dzukuriha, untuk kaum lelakinya. Jadi ini haram. Kenapa? Karena itu pakaian perempuan. Sutra emas itu pakaian perempuan. Bapak-bapak kan nggak boleh pakai pakaian perempuan khusus. Jadi kalau dipakai haram. Ya, seru aja LGBT. LGBT kan haram. Berpenampilan laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki berpenampilan perempuan haram. Ambil cenah. Jual atau kasihkan ke anak, ke istri. La. Dia menjawab tidak. Wallahi la akhudhu abadan, saya tidak akan pernah lagi mengambilnya selama-lamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah saja sudah membuangnya. Dikitukeun ku Rasul. Tapi para ulama, Imam An-Nawawi termasuk yang nulis syarah Sahih Muslim, memberikan catatan ini lebay, ya. Sahabat ini lebay. Atau jangan lebay itu. Wara, ya. Wara itu takut, sangat takut. Padahal hukumnya boleh, ya, sesuatu yang haram dipakai bukan berarti harus dibuang. Jadi jangan begitu istinbatnya. Ulah tuh kayak ngeunah batur. Lebar pak ka abdikeun yang mayar hutang. Hutang pembangunan dan hutang abdi. Jadi dibuang terus dipungut sama orang yang nggak bertanggung jawab. Ulah cenah haram teu meunang dicokot ke umat Islam. Bukan begitu fikihnya. Ini sahabat begitu, satu karena waro, takut. Dah cenah Rasul aja sudah membuangnya. Padahal secara hukumnya boleh. Yang kedua mungkin karena dia memperuntukannya buat fakir miskin. Enggak, saya nggak mau ngambil. Soalnya siapa yang mau ngambil yang butuh gitu maksudnya.
Jadi bukan berarti sesuatu yang haram dipakai kemudian harus dibuang. Buktinya Umar diberikan kain sutra. Umar langsung datang ke Nabi. Nabi, Anda kan mengharamkan kain sutra, kenapa Anda memberikan ke saya? Kata Nabi, saya memberikan ke kamu bukan untuk kamu, tapi untuk kamu jual. Oh iya, dijual ke Umar. Dapat ghanimah, berapa ghanimah itu dibagikan? Ini dibagikan kan? Sutra jang Umar. Apaan cina? Saya haram pakai sutra. Kenapa ini dikasihkan ke saya? Jual. Tapi jualnya tentu dijual kepada yang halal, bukan kepada laki-laki muslim. Ya. Kalau orang Kristen mau baik. Ya. Dan nggak ada halal haram bagi orang Kristen. Pernah juga Ali dapat juga bagian kain sutra. Pernah kalau nggak salah dibahas dulu bab pakaian. Nabi kan Anda mengharamkan sutra bagi saya, kenapa dikasihkan ke saya? Bagikan ke Fawatim. Fawatim itu jama dari Fatimah. Fatimah istrinya Fatimah, ya. Nanti ada saudara dari sepupunya atau bibinya Fatimah, ada lagi ibunya, ya, ibu susu atau ibu asuh Fatimah juga. Bagikan ke Fatimah kamu, gitu maksudnya. Haram buat dipakai laki-laki, tapi bukan berarti harus dibuang. Boleh dipakai sama yang halal, yang kedua boleh dijual. Tapi beda nanti konteksnya dengan khomer, ya. Kalau khomer tidak boleh dijual, harus dibuang. Karena haram buat siapapun. Sutra emas kan ada yang halalnya, ya. Jadi dijual itu, dipakai itu untuk yang haram. Tapi kalau sesuatu yang dipakai dijual itu untuk yang halal. Tapi kalau sesuatu yang haram mutlak, yang nggak boleh dijual. Menjualnya, memakan hasil penjualannya itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id. Oh ya maaf, hadis tadi menunjukkan boleh amar ma'ruf nahi munkar dengan marah. Tentunya karena sudah beberapa kali diingatkan. Jadi kadang saya juga ayo loba-loba teh nanya angger-angger kene nanya nama sok ngambek. Baca dong tulisan saya, udah sering itu chat muka sabaraha nanya nisbu Syaban. Gini nanya deh gini, padahal saya grup nate ngahaja di jen grup teh ngarate capek ngajawab gitu. Ngajalala pri. Itu hadisnya begini, dilerting share deui we kamari teh statuskeun we gitu. Tah saya cenah ini misalkan kamu baca atas status anak. Oh nyamun saya cenah. Dia kadang kesel oge aya loba tingnya, capek-capek teh ngajelaskeun mah gitu. Jadi sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar dengan agak keras itu boleh. Tapi tentu bukan berarti kasar, bukan berarti menghina, merendahkan, bukan. Beda. Ini Nabi kan hanya mengingatkan keras, begitu kan? Saking haram, ini haram. Ya. Pernah juga yang pakai gelang jimat, kan Nabi langsung dicabut. Cabut, nggak boleh ini. Karena pastinya Nabi sudah sering menjelaskan. Orang itu juga orang tukang ngaji, poho balawung gitu. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, anna A'id bin Amr radhiyallahu an, ini seorang sahabat, dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, bertamu ke Ubaidullah bin Ziyad. Faqala, lalu dia berkata, A'id bin Amr ke Ubaidullah tabi'in, masih muda, bunayya, hei anakku, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrur ri'a,
Sesungguhnya sejahat-jahatnya penggembala al-hutomah. Hatomah itu memukul keras. Hutomah itu memukul, tukang mukul dengan keras. Jadi kalau hatim yang memukul, kalau hutomah para pemukul yang keras. Sangat keras, mubalago. Jadi kalau penggembala penggulaan gitu ka sapi ka domba kasar, habak nyiksa. Fa iyyaka an takuna minhum, hati-hati kamu jangan menjadi bagian dari mereka. Tentu maknanya diluaskan. Ar-ri'a itu kan ra'in, kullukum ra'in. Bapak-bapak, ibu-ibu saya semuanya ri'a, semuanya penggembala, semuanya pemimpin. Bapak ada cenah nama anggotanya, anggota ge jadi pemimpin dinu anggotana. Bapak itu jadi pemimpin minimal di rumah tangga. Jadi status anggota bapak itu anggota naon we, harus jadi pemimpin di rumah tangga. Temongkeun yen bapak teh mantes anggota. Seksi kebersihan pemimpin, ya. Di kebersihannya kan Nabi menyebutkan pejabat pemimpin di jabatannya, bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin di ibu rumah tangganya, pembantu pemimpin dalam hal menjaga harta majikannya gitu kan. Jadi anggota juga pemimpin dalam hal menjaga amanah organisasinya, ya. Tanggung jawab semua. Berarti sejelek-jeleknya pemimpin al-hutomah. Apa al-hutomah itu? Kata para ulama, al-hutomah itu yang kasar, yang kejam, yang katanya merakyat tapi katanya nyatanya mencekik misalkan. Itu abdi tenuduhnya. Yang katanya membela rakyat, mendak kabeh pamimpin gitu sok ayeuna kedeung di 2024. Wah, moal aya pamimpin nu kampanye menindas rakyat moal. Membela rakyat. Kenyataan mah memperkaya diri sendiri, menyengsarakan rakyat. Ini di Twitter sedang rame ya Menteri Keuangan. Ditamunur pejabat-pejabatnya, aduh kekayaannya di luar nalar, ting ti mana tanya. Nyati mana deh lain ti para pengemplang pajak mah gitu. Sugak sogok dan sebagainya. Dah tuh meni kabina-bina puluhan miliar, padahal gajinya berapa sih? Itu al-hutomah. Yang kedua al-hutomah itu yang banyak makan. Nah, banyak makan itu korup kalau bahasa kita. Dia banyak memperkaya diri dan tidak berbagi dengan rakyatnya. Tidak berbagi dengan karyawannya yang di bawah. Kaya we sendiri. Termasuk ini juga para pemimpin swasta, pemimpin organisasi, nu baleung harteuun nu dilaluhurna we. Karyawan-karyawan di bawahnya, wah, jangan ngontrak ge hese misalnya. Itu syarrur ri'a al-hutomah. Ini konteksnya tentu karena di zaman itu, ya zaman Bani Umayyah itu memang terkenal begitu. OKB, orang Arab itu jadi di OKB, orang kaya baru, kumaha we nu anyar beunghar, wah, segala dibeli mewah, pamer. Ai rakyat banyak yang sengsara, ditindas dengan pajak. Itu daulah Bani Umayyah itu dulu terkenal begitu. Soleh nama zaman Umar bin Abdul Aziz, itu semua sepakat karena memang Umar bin Abdul Aziz mah ulama dan santri, ya. Dipercaya jadi pejabatnya oleh mertuanya yang sekaligus uaknya karena keulamaannya. Lalu kata Ubaidullah, fa'i ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah duduknya, jangan banyak ngomong. Bapak kan dari nukholah. Nukholah itu cangkang. Cangkang itu yang dibuang. Mulai cangkang dimakannya, cangkang buah, cangkang salak di bara ruang. Artinya yang rendah, yang tidak berharga.
Anda itu kan sahabat Nabi yang tidak berharga, bukan yang mulianya, bukan Abu Bakar, bukan Umar, lah jangan banyak ceramah. Faqala, kata Aid bin Amr, wahal kanat lahum nukholah, memang ada sahabat Nabi yang tidak berharga, yang tidak mulia. Innama kanatin nukholah ba'dahum wa fi ghairihim. Yang nukholah yang rendah itu yang sesudah sahabat dan selain mereka. Ini penegasan bahwa as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Nabi sendiri yang menjaminnya. Khairukum qarni. Sejelek tanda kutipnya, serendah-rendahnya sahabat tetap lebih mulia dari kita. Serendah-rendahnya sahabat tetap lebih hebat dari yang soleh di zaman ini. Sahabat itu mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, berjuang pahit getir. Kita sekarang enak, sudah punya sejarah, tinggal melanjutkan sejarah. Yang susah itu yang bikin sejarah. Anu ngababak no SMA. Dan kalau berhasil, jadilah sejarah buat generasi berikutnya. Kalau gagal, ya gagal, tinggal we. Agama Kristen, agama Yahudi, sahabat negara ragal. Tapi dengan adanya sahabat Nabi, semuanya mulia, kita jadi punya sejarah, dan jadilah Islam seperti hari ini. Ini menunjukkan berarti siapapun bapak, ibu, apapun peran bapak, ibu, amar ma'ruf nahi munkar mah dar-dar we. Tuh cen aku mah apa? Bukan ustad, bukan santri, tuh bisa ngaji, ngeureun nu ngaranna ngingetan, termasuk mengingatkan para pejabat, ya. Mengingatkan orang-orang yang punya kedudukan, status, wewenang, hati-hati. Itu jabatan meski kecil jangan jadi hutomah. Kalau hutomah nanti dimasukkan ke neraka hutomah, di presto, ya, fi amadi mumaddada, dipanggang. Jadi manusia panggang jadi di presto geus hancur. Presto di dieu wae tulang jadi lunak, ngomong ke presto di akhirat. Ini peringatan, ya. Jadi meski dari orang yang biasa-biasa, mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar itu harus jalan, bukan tugas ustadz saja, bukan tugas orang berilmu saja, tapi tugas semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.